Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Kita akan kembali share ya analisa di AXA USD atau di gold. Oke. Kita akan mulai langsung dari time frame di daily ya. Kemarin di time frame daily muncul candle doji ya. Tidak berhasil close di atas previous daily high ya, cuman ambil sebuah sub liquidity aja. Ini candle hari Senin, hari Selasa ini kan continue bullish ya di daily. Setelah di hari Jumat ini muncul candle rejection, ini ada bullish engulfing. Di minggu kemarin di hari Senin, hari Selasanya bearish engulfing 1, 2, 3, 4 bearish, kemudian ini ada kelanjutan, ada kenaikan lah ya. Nah, di time frame di daily kita akan pindahkan untuk batas breakout atas ya di harga yang terbaru sekarang di 2929.980 itu akan menjadi batas atas ya untuk previous daily high. Nah, untuk batas bawahnya kita juga pindahkan di harga 2894.350 itu akan menjadi breakout bawah untuk di batas daily. Secara daily ini lagi tertahan ya di posisi area retest ya. Setelah di hari Kamis ini candle daily-nya berhasil breakout dari trendline ya, dan posisi saat ini sedang melakukan retest ya, area breakout. Kemarin itu saya lihat adanya konsolidasi ya, akan tapi kemarin saya sudah sampaikan di video hari Rabu area entry, dan dia menuju area entry walaupun kondisi saat ini sedang posisi sideways atau akumulasi. Nah, untuk hari Kamis hari ini kan besok menjelang NFP ya, rilis data high impact non-farm payroll, biasanya memang mendekati atau menjelang high impact NFP, market akan lebih cenderung sideways atau ya bergerak terbatas di range area. Nah, saya pikir untuk hari ini harga masih akan bergerak di area terbatas ini ya. Tapi apabila harga ini berhasil ambil breakout secara solid ya atau signifikan, artinya ada kemungkinan besar bahwa harga ini akan melanjutkan kenaikannya menuju all time high, bahkan menuju membuat all time high baru. Itu bisa terjadi mengingat secara fundamental cenderung memang emas ini masih dianggap sebuah safe haven atau alat penyimpan investasi jangka panjang ya. Dalam hal ini secara fundamental kemarin kita bisa sampaikan bahwa Amerika dalam hal ini yang tadinya menjadi pendukung utama ya, salah satu pendukung utama lah ya, Ukraina di sisi yang lain dari pihak NATO dan negara-negara Eropa, dengan di pihak lain Rusia dalam ini yang sedang konflik dengan Ukraina. Kan tapi dengan rezim Trump ini saya lihat kecenderungannya dia lebih pro ke Rusia, sepertinya seperti itu. Jadi memang walaupun ya kalau kita track back jauh ke belakang, memang sejarah Rusia dan Ukraina ini memang cukup panjang sih ya, konfliknya ini nggak cuman beberapa tahun ya, justru dari beberapa tahun, dari 2014 itu sudah mulai ada pencaplokan, padahal alasan-alasannya itu ya karena Ukraina ingin gabung ke NATO ya, mungkin secara panjang dari zaman dulu, zaman Uni Soviet ya.
Kemudian dari Rusia juga tidak menginginkan Ukraina gabung ke NATO karena akan menempatkan baris atau garis batas NATO itu menjadi dekat ya. Sebenarnya Ukraina ini nggak enak posisinya, area bumper itu juga nggak enak. Sedangkan kemarin juga kita lihat adanya ketegangan atau ya ada perdebatan lah ya dengan dalam hal ini Donald Trump dan JD Vance sebagai Vice Presiden Amerika dengan Zelensky ya. Jadi saya melihat secara fundamental ini yang akan membuat harga emas ini akan cenderung menguat kembali. Tapi lagi-lagi kita juga cukup hati-hati ya, secara fundamental seperti itu memang, tapi secara technical ini agak membingungkan sih ya sebenarnya. Kalau kita udahlah kita tutup mata fundamental, tapi kan nggak bisa. Anggaplah kita tutup mata dengan fundamental. Itu harga itu harusnya ke bawah ya. Harusnya untuk ambil low di daily-nya ini ya. Karena di 4 jam udah cok bearish. H1 juga cok bearish. Walaupun secara ini di daily-nya ini turun sepertinya koreksi aja gitu ya. Tapi conviction-nya yaitu kita menjadi agak-agak terganggu ya dengan berita-berita semacam ini. Saya agak kurang suka ya dengan tipikalnya Trump ini ya. Statement-statementnya di sisi lain kripto juga hancur, market crash, kemudian gold ini rally-nya juga seperti ini ya, nggak habis-habis. Ini kan juga menunjukkan ada sesuatu hal yang sebenarnya tidak benar, tidak beres di market global ini. Oke, di daily-nya seperti itu ya, kita akan tandain batas atas dan bawah. Kalau masih dalam sideways mungkin hari ini ya kita trading di range area terbatas. Oke, kita akan pindahkan ke 4 jam. Di 4 jam kemarin sempat kita bikin sebuah ya gambaran ya, sebuah gambaran area ini area posisinya akumulasi. Tapi kalau lihat dari struktur A4 yang tidak ada inducement, maka harga ini sebenarnya cenderungnya naik ke atas kalau dari 4 jam. Walaupun sudah cok bearish loh ya. Walaupun sudah cok bearish. Maka hari ini akan menjadi penentu menjelang NFP, dan saya pikir NFP juga akan memberikan dampak yang cukup besar ya terhadap pergerakan emas ke depan. Ini sementara kita masih, kalau dia dari posisi 4 jam kita masih menunggu. Ini sedang berada di area premium walaupun tidak ada inducement. Ya, skenario pertama dia akan menuju area demand, kemudian ke supply dan dia lanjut naik. Skenario kedua dia menuju ke area supply dulu, kemudian break, lanjut turun ke lower low untuk membuat sebuah lower low di H4. Aduh, agak mumet juga ya. Sebenarnya kemarin juga alhamdulillah kita dapat posisi ya, di sini ada area demand walaupun kita tidak persis tepat. Saya juga buy limit ya karena saya udah masuk aja secara instan ya. Di sini ada penutupan imbalance atau fair value gap, kemudian dia lanjut naik, dia sapu area internal liquidity, kemudian dia area external liquidity. Nah, hari ini masih sideways. Saya pikir ini menjadi area yang terbatas ya, menjadi area yang kita perhatikan. Kalau dia berhasil breakout area supply ini ya udah pasti jelas all time high-nya akan lebih kencang. Tapi di sini kan ada tahanan, ada order block nih, ada order block, ada area supply. Kalau emang ini memberikan dampak lebih memberikan dampak terhadap gold ya, maka saya pikir gold akan mengalami penurunan kembali. Oke, sebelumnya kita coba cek ya sebelum kita lanjutkan di emas, kita coba cek di indeks dolar ya, di daily. Di daily cukup kenceng ya, sekarang sudah menjadi change of character bearish ya, sudah pasti bearish. Ada ya 3 inside down secara daily-nya kencang banget. Akan tapi kita harus perhatikan ya, kita harus area ini menjadi area order block atau demand, dan ini ada fair value gap. Tentunya ini yang akan memberikan tolakan ya, akan memberikan dampak rejection terhadap indeks dolar
mungkin akan retest ya, menuju area sini, lalu akan melanjutkan penurunan kembali. Lebih cenderung seperti itu. Berarti kalau nanti kita tunggu area ini dijemput ya, otomatis mungkin gold ini akan, kalau ini tidak apa namanya, berlawanan ya. Kalau misalkan dia berlawanan ya, kalau misalnya tidak berlawanan ya dia ngikut ya, itu aduh kacau banget ya. Nah, misalkan kita pemahamannya bahwasanya gold ini korelasi negatif terhadap indeks dolar, maka ketika dia turun kemudian ada kemungkinan ada bounce, kemudian dia naik, saya pikir untuk gold ada pelanjutan penurunannya, harusnya seperti itu ya secara teknikal. Ya lagi-lagi kita akan melihat untuk 2 hari ini dan besok juga close weekly ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita gambarkan ini ya sesuai ya. Oke, kita akan kembali ke emas ya. Oke, di H4 sudah, kita akan ke H1. Di time frame H1 sudah ada trading range ya, seperti yang kemarin kita sampaikan. Sekarang berada di area premium dan sedang, kita akan tunggu area di sini ya. Paling nggak ada konfirmasi entry di M5 ya, atau M5 lah ya untuk H1. Saya pikir ini menjadi opportunity yang bagus ya. Secara stop loss ya kita harus ukur dulu berapa stop lossnya ya, biar lotnya kita sesuaikan. Oke, di H1 nya seperti itu. Artinya untuk H1 kemungkinan saya pikir akan lanjut ke bawah ya. Kalau dari strukturnya seperti ini yang ada inducement, ada low valid dan high valid sudah ada. Jadi untuk H1 bearish, walaupun di sini juga lagi konsolidasi. Ini juga bullish flag. Tapi tunggu reaksi di sini. Kalau nggak ada reaksi, kalau tidak ada konfirmasi entry ya kita nggak entry sell. Udah itu aja. Untuk intraday atau untuk swing ya. Tapi kalau untuk scalping ya kita terbatas di sini aja. Untuk M15 kita lihat M15. Oke. Di M15 sudah ada inducement. Kemudian ini coba kita cek ya. Oke, ada break of structure ya. Bullish ya. Untuk M15 kemarin kita tunggu area di sini ya. Kita sudah tandain di demand dan tepat banget di sini di area flip zone ya, justru di area resistance become support, ini menjadi sniper entry. Saya tunggu di order block di sini nggak nyampe cuy. Walaupun di M1 ini sebenarnya ada konfirmasi entry ya untuk naik. Di M15 ada break of structure, kemudian di sini menjadi sebuah inducement ya. Ini ada inducement. Bentar. Oke, itu inducement. Ini inducement di M15. Secara struktur maka ada trading range ya, sudah ambil. Wow. Ya kalau kita pakai M15 strukturnya kita akan akan nge-buy ya di sini di sekitar harga 2.904 sampai 2.901 itu akan menjadi entry buy untuk M15 ya. Untuk target ya bisa di 2929 atau 2939, masih area target di sini, masih ada order block, ada supply ya. Saya pikir harga masih akan kuat ke atas ya di harga 2942. Itu ada area resisten di M15. Di M15 kita sudah tandain ya. Coba di M5. Oke, di M5 ya, kemarin kita strukturnya pakai M5 ya. Struktur pakai M5. Coba kita cek dia ada apakah area masuk ke, aduh, OTE bro. Saya tunggunya di sini, pikir stop loss saya terlalu tinggi ya, terlalu lebar, makanya saya tunggu konfirmasi, akhirnya nggak dapat. Oke, di M5 sudah ada break of structure ya. Break of structure karena dia berhasil break body candle. Di
di M5 sama posisinya strukturnya dengan M15. Ini menjadi inducement di M5. Ada trading range. Menarik ya. OTE-nya di 2904 ya, sama. Di sini juga ada order block. Ini masih ada order block meninggalkan jejak di 2902.42. Kalau kita entry di sini itu stop loss-nya ya lumayan sih, 80 pips dengan reward 270 pips. Masih oke lah. RR 1/3 untuk M5 ya. Untuk M5 seperti itu. Tapi ingat ya, mohon diingat inducementnya ini minor. Jadi inducementnya ini lemah, dan dilihat di sini break body candle-nya tidak begitu tegas, ya bisa aja dia menjadi change of character. Ya, everything can happen ya. Jadi namanya market, kita analisa, kita hanya mencari probabilitas ya. Kalau memang itu menjadi setup yang berhasil ya alhamdulillah, kalau itu menjadi setup yang gagal ya sudah, kita lupakan aja, enggak masalah. Yang penting kita sudah batasi stop loss-nya, kita hitung resiko, jangan sampai over trade, overload, dan mengakibatkan margin call di akun kita. Untuk M5 ya, M1 nggak usah ya, nggak usah lah ya. Bisa sih, tapi ya buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan gabung di link ya di deskripsi. Kemudian yang ini mentorship, yang mau belajar secara technical smart money concept, silahkan hubungi admin di link di deskripsi ya. Yang ingin join di channel Telegram gratisnya, silahkan, linknya juga saya taruh di deskripsi. Oke, buat teman-teman saya ingatkan sekali lagi ya, bila ada orang atau oknum yang mengaku-ngaku sebagai admin kita menawarkan sesuatu hal atau apapun lah ya yang bersifat iming-iming, referral, atau kemarin juga sudah ada yang ditawarin lagi ya, saya pikir ini oknum ya. Sekali lagi dia meniru nama dan profil kita dari Hawk-Eye. Dia kejapri teman-teman ya. Kalau buat yang sudah gabung di VIP tahu bahwasanya admin kita cuma satu ya, di @alfarabi_store untuk telegramnya ya. Jadi kalau tidak ada namanya atau ke hidden ya hati-hatilah, pokoknya hati-hati, di cross check, tanya di grup, jangan sampai ada kejadian korban yang kena penipuan lagi ya. Itu aja ya. Oke, kita cek di Forex Factory ada apa di news ya. Oke, kita sudah ada di news ya untuk hari ini, di hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 jam 8.30 atau setengah 9 malam nanti ada high impact unemployment claims. Untuk previousnya 242.000, forecastnya 234.000 ya. Jadi ada kenaikan ya. Di sini ada forecastnya, seandainya actualnya ini ternyata lebih besar atau sama lah intinya dengan forecastnya, itu akan memberikan bad untuk indeks dolar ya, karena ini klaim tingkat pengangguran meningkat, artinya memperburuk posisi dolar, indeks dolar ya. Tadi kita lihat bahwasanya bearish momentumnya cukup tajam, masih ada penurunan lanjut penurunan untuk indeks dolar, kemungkinan goldnya masih akan naik lagi gitu maksud saya. Jadi kalau besok kepentok di area demand di indeks dolar, mungkin akan ngepam dan dolarnya akan lebih turun jauh. Itu harapan kita ya, dari analisa kita minggu kemarin seperti itu kan, plannya kita kan begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.